Ini dia fakta-fakta yang hilang versi pengacara Ferdy Sambo hingga ajukan eksepsi. Sidang perdana Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 17 Oktober 2022. Pihak kuasa hukum Ferdy Sambo langsung mengutarakan akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Namun, pembacaan eksepsi dijeda terlebih dahulu karena istirahat. Kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang, menjelaskan bahwa ada beberapa fakta yang hilang dari dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Ferdy Sambo akan menyampaikan eksepsi yang telah dirangkum dan menyajikan lampiran terpisah terkait 8 butir yang menyesatkan 11 bagian asumsi yang dimaksud. Rasamala Aritonang pun menjelaskan secara rinci fakta-fakta yang hilang dari dakwaan yang dibacakan JPU tersebut. Intinya ada beberapa catatan itu ada hilang di fakta secara lengkap, ungkap Rasamala Aritonang saat ditemui Grid ID di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 17 Oktober 2022. Misalnya pertama di sana dituliskan terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Maruf untuk mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas Maruf sebagai sopir, dan fakta ini akan kami klarifikasi bahwa Pak Maruf itu juga driver. Dia biasa untuk mengendarai motor walaupun dia tidak selalu bersama Bu Putri, jelas Rasamala. Di samping itu, Rasamala Aritonang juga menjelaskan fakta yang berbeda perihal waktu penyusunan rencana pembunuhan Ferdy Sambo. Kemudian misalnya disebutkan terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika sudah sampai di Jakarta, namun meminta saksi Richard Eliezer untuk memesan tes PCR dan seterusnya, lanjut Rasamala. Ini seolah-olah desain dari Bu Putri, tapi nanti kami jelaskan bahwa sebenarnya, ternyata di dalam dakwaan sendiri disebutkan bahwa setelah Bu Putri sampai di Jakarta melaporkan kepada Pak Sambo, baru Pak Sambo marah. Tapi kemudian berusaha menenangkan diri, ini kata jaksa berusaha menenangkan diri, baru menyusun skenario. Jadi pada dasarnya skenario kalau menurut dakwaan jaksa itu baru terjadi di situ, sementara di dalam dakwaan lain, seolah-olah itu sudah mendesain dari Magelang, itu nantinya akan kami verifikasi lewat fakta kami, ungkap Rasamala Aritonang. Kemudian, perihal Putri Chandrawati yang mendengar skenario yang dibicarakan oleh Ferdy Sambo pada Richard Eliezer. Saat saksi Ferdy Sambo menjelaskan skenario tersebut, terdakwa Putri masih mendengar pembicaraan antara saksi Ferdy dengan Richard. Nah nanti ini jadi bagian fakta ini juga perlu kami jelaskan supaya dapat informasi yang seimbang terkait dengan kasus ini, jelas Rasamala Aritonang. Selain itu, ada pula perihal hasil autopsi penyebab kematian Ferdy Sambo. Berbagai keterangan lain atau informasi lain yang disampaikan dalam dakwaan nanti kami akan klarifikasi yang lebih jauh di dalam eksepsi secara lengkap, sambungnya. Tetapi poinnya ialah kami ingin menyampaikan dengan dibacakannya dakwaan pada hari ini, sekaligus menutup asumsi dan tuduhan atas penyebab kematian almarhum J. Di mana dalam kesimpulan hasil autopsi, sebagaimana dituangkan dalam berkas dakwaan Bapak Ferdy, tepatnya pada halaman 41, dia menyatakan bahwa selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Sebagaimana yang disebutkan sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api, jadi hanya senjata api disebutkan dalam tutup ungkap Rasamala Aritonang. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.